Halo semuanya, apa kabar kalian? Kami doakan semoga kalian baik-baik saja dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul MS Dhoni, dirilis pada tahun 2016. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang mengamati permainan kriket di TV. Pria tersebut bernama Mahendra Singh Dhoni, yang merupakan pemain kriket terbaik India. Setelah itu, dia pergi ke lapangan karena hari ini timnya sedang melakukan pertandingan kriket. Suasana stadion tiba-tiba saja berubah menjadi ramai ketika penonton melihat Dhoni yang baru saja keluar. Mereka terus memanggil namanya. Kemudian, kita dibawa ke flashback beberapa tahun yang lalu. Di rumah sakit, terlihat seorang pria bernama Pan Singh yang sedang menunggu istrinya melahirkan anak kedua mereka. Pan Singh ditemani anak perempuannya. Tidak lama kemudian dokter keluar dan memberikan selamat kepada Pan Singh. Ternyata anak keduanya laki-laki dan istrinya sehat-sehat saja. Beberapa tahun kemudian, Pan Singh yang merupakan operator pompa, dia ditegur oleh atasannya karena dia tidak menyiram lapangan tersebut. Pan Singh beralasan kalau dia menyiram lapangan tersebut pada waktu malam setiap jam 11 karena waktu siang air di tempat mereka digunakan untuk penduduk setempat. Jika dia memaksa untuk menyiram lapangan tersebut pada waktu siang, maka akan terjadi keributan dirinya dengan masyarakat. Setelah itu dia pergi. Kemudian scene berpindah ke sekolah. Terlihat seorang guru olahraga bernama Keshav yang sedang memperhatikan anak-anak bermain sepak bola. Keshav kagum dengan anak penjaga gawang yang pandai menangkap bola. Lalu dia menanyakan siapa nama penjaga gawang itu dari salah satu muridnya. Murid tersebut menjawab kalau penjaga gawang itu bernama Dhoni. Lalu Keshav menyuruh muridnya tersebut untuk bertanya kepada Dhoni apa dia tertarik bermain kriket atau tidak. Setelah ditanya, ternyata jawaban Dhoni sangat mengejutkan kalau dia tidak suka bermain kriket. Keesokan harinya, Keshav yang masih penasaran dengan Dhoni, lalu dia bertanya langsung kepadanya apa dia suka bermain kriket atau tidak. Tapi jawaban Dhoni tetap sama, kalau dia tidak suka bermain kriket. Lalu Keshav menanyakan apa alasannya, tapi Dhoni tidak menjawabnya. Dengan sedikit memaksa, Keshav menyuruh Dhoni untuk latihan kriket siang nanti bersama teman-temannya. Dhoni yang tidak bisa menolak, dia pun mengiyakan. Saat di lapangan, Dhoni yang baru tiba, dia langsung disuruh Keshav untuk latihan. Dan ternyata latihan tersebut memuaskan, karena Keshav sangat menyukai dengan cara Dhoni menangkap bola. Kemudian Keshav memberi kabar baik kepada Dhoni, kalau dia terpilih sebagai tim kriket di sekolahnya. Tapi di sini sedikit terjadi perdebatan antara mereka, karena Keshav menyuruh Dhoni untuk menjadi penangkap bola, tapi Dhoni tertarik menjadi pemukul bola. Keshav mengatakan, jika ingin menjadi pemukul bola, maka harus menjadi penangkap bola terlebih dahulu. Keshav juga menyuruh Dhoni untuk latihan setiap hari selama 2 jam setelah pulang sekolah. Malam harinya, Dhoni memberitahu ayahnya kalau dia terpilih sebagai tim kriket di sekolahnya. Awalnya, ayahnya tidak setuju karena itu akan mengganggu konsentrasinya belajar. Tapi Dhoni meyakinkan ayahnya kalau dia bisa mengatur waktu dan berjanji tidak akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Akhirnya sang ayah pun mengizinkannya. Saat di lapangan, Dhoni melihat kakak kelasnya sedang bermain kriket. Karena masih penasaran dengan pemukul bola, akhirnya dia minta izin kepada kakak kelasnya tersebut untuk merasakan bagaimana menjadi pemukul bola. Awalnya orang-orang di sana meremehkannya, tapi ternyata Dhoni sangat jago dalam memukul bola. Bahkan orang-orang di sana tidak percaya dengan kemampuannya. Tidak lama kemudian Keshav datang. Dia melihat Dhoni dengan penuh kecurigaan. Ternyata Keshav tahu kalau baru saja Dhoni latihan memukul bola, walaupun sekarang Dhoni sedang latihan menangkap bola. Akhirnya Dhoni dijadikan pemukul bola di timnya. Beberapa tahun kemudian, terlihat perlombaan kriket antar sekolah. Keshav terlihat kesal karena muridnya kalah skor. Mereka tertinggal jauh dengan skor lawannya. Dhoni yang dijadikan sebagai pemain cadangan, tibalah saatnya gilirannya untuk memukul bola. Dan ternyata permainan Dhoni sangat memuaskan. Dia bisa memenangkan perlombaan tersebut, dan tentu saja Keshav bangga kepadanya. 2 tahun kemudian, permainan Dhoni sudah diketahui oleh semua orang. Dia juga banyak mendapatkan berbagai pujian. Salah satunya Mr. Depal yang sangat menyukai permainan Dhoni. Mr. Depal menemui ayah Dhoni untuk melakukan negosiasi. Awalnya dia bertanya berapa gaji Dhoni yang dibayarkan oleh timnya. Ayah Dhoni menjawab kalau jumlahnya tidak seberapa. Lalu Mr. Depal menawarkan Dhoni untuk bergabung dengan tim CCF.
Jika Doni setuju, maka dia akan dibayar dengan gaji yang besar. Mendengar tawaran tersebut, tentu saja ayah Doni sangat senang. Lalu dia memberitahu Doni kalau Mr. Depal memberinya tawaran untuk bergabung di tim CCF dengan gaji yang cukup besar. Ternyata Mr. Depal juga mengirim hadiah kepada Doni yang berupa peralatan kriket. Dan tentu saja Doni sangat senang dengan hadiah tersebut. Singkat cerita, Doni yang sudah bergabung dengan tim CCF sekarang hidupnya sudah sedikit berubah. Dia dibayar dengan gaji yang cukup besar. Bahkan dari gajinya tersebut, dia bisa membeli motornya sendiri. Setelah itu dia pergi jalan-jalan bersama teman-temannya. Suatu hari, Doni kembali melakukan pertandingan. Tapi untuk pertama kali dalam hidupnya, dia mengalami kekalahan, di mana pertandingan tersebut dimenangkan oleh tim lawan. Tapi walaupun kalah, dia tidak berkecil hati. Dia menganggap kekalahan tersebut sebagai pelajaran baginya, bahwa dia masih butuh belajar bagaimana caranya menjadi yang terbaik. Kemudian scene berpindah. Kesap yang sedang mengantar istrinya ke pasar, tiba-tiba saja dia mendapat kabar bahwa Doni kembali akan melakukan pertandingan. Tapi kali ini, pertandingan akan dilakukan di Kolkata. Kabar tersebut diumumkan di koran. Jelas saja Doni tidak akan mengetahuinya. Teman Doni yang juga mengetahui kabar tersebut, lalu mereka memberitahu Doni kalau besok lusa adalah pertandingannya di Kolkata. Tentu saja Doni kaget mendengarnya. Kenapa dia tidak tahu dengan kabar tersebut? Dia juga sedikit bingung karena waktu mereka begitu mepet untuk bisa sampai di Kolkata. Karena tidak memiliki uang untuk menyewa mobil, kemudian mereka menemui Mr. Depal di kantornya. Awalnya Doni memberitahu Mr. Depal kalau dia akan ikut pertandingan di Kolkata. Tapi Mr. Depal tidak bisa membantu mereka karena waktunya terlalu mepet. Lagi pula bagian keuangan sudah tutup. Kemudian mereka patungan untuk menyewa mobil agar Doni bisa sampai di bandara secepatnya. Tapi setibanya di bandara, mereka dikabarkan kalau pesawat yang akan dinaiki oleh Doni ternyata sudah berangkat 1 jam yang lalu. Tentu saja dengan situasi seperti sekarang ini membuat Doni kecewa. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa ikut pertandingan di Kolkata. Beberapa bulan kemudian, Doni ditawarkan untuk bekerja menjadi kondektur di stasiun kereta dengan gaji yang cukup besar. Sebenarnya, Doni tidak menginginkan pekerjaan tersebut, tapi dia tidak bisa menolak karena kasihan kepada ayahnya yang selalu menjadi operator pompa. Akhirnya dia pun menerima tawaran tersebut. Setelah beberapa hari kerja, Doni sepertinya mulai merasa bosan dan juga tertekan dengan pekerjaannya tersebut karena atasannya meminta Doni untuk tetap latihan bermain kriket setelah dia bekerja. Awalnya Doni masih mempertahankan pekerjaannya tersebut karena masih memikirkan ayahnya dan juga keluarganya. Tapi semakin dia memaksakan dirinya untuk bekerja, maka semakin pula dia merasa tertekan dengan pekerjaannya tersebut. Dan akhirnya dia memutuskan untuk berhenti, kemudian memberitahu ayahnya. Doni beralasan kalau dia tidak bisa bekerja sambil bermain kriket. Dia hanya ingin fokus dulu dengan permainannya. Tentu saja keputusan tersebut membuat ayahnya kecewa. Dia merasa khawatir jika Doni tua nanti, maka dia tidak akan bisa lagi bermain kriket. Doni mencoba memberi pengertian kepada ayahnya kalau dia akan mencari pekerjaan yang lain. Tapi sebelum itu, beri dia waktu 1 tahun untuk tetap fokus dengan bermain kriket. Namun ayahnya tetap kecewa dengannya, lalu dia pergi. 1 tahun kemudian, pada saat Doni sedang latihan, ada seorang pria melihat permainan Doni yang begitu bagus. Dia terus memukul bola dengan keras sampai keluar lapangan, bahkan mengenai atap stadion. Pria tersebut merupakan ketua tim di India. Keesokan harinya, Doni yang sedang bermain bulu tangkis, tiba-tiba saja temannya datang dan mengabarkan kalau Doni terpilih di tim A yang akan bermain melawan Pakistan. Tentu saja Doni senang mendengar kabar tersebut. Setelah itu dia pergi ke stasiun yang akan menuju ke Pakistan. Singkat cerita, setibanya di tempat tujuan, dengan semangat Doni melakukan pertandingan melawan tim Pakistan, tapi lawan mereka lebih unggul dari timnya. Doni dinilai bermain sangat buruk oleh teman dan juga keluarganya karena dia selalu gagal dalam melakukan pukulan. Bahkan ayahnya juga menyalahkan Doni kenapa dia tidak memotong rambutnya. Doni sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik, tapi tetap saja timnya kalah dan membuat penonton kecewa dengannya. Saat di dalam pesawat, Doni bertemu dengan seorang gadis bernama Priyanka yang duduk tepat di sampingnya. Tiba-tiba saja, Priyanka minta izin kepada pramugari untuk minta tanda tangan pemain kriket terkenal bernama Sachin Tendulkar karena dia penggemar beratnya. Tapi pramugari tidak mengizinkan karena pemain sedang istirahat.
Priyanka yang melihat Doni memakai baju tim kriket, dia minta tolong kepadanya untuk minta tanda tangan Sachin Tendulkar. Awalnya Doni menolak karena dia tidak ingin mengganggu Sachin yang sedang istirahat. Tapi Priyanka sangat memohon karena dia penggemar beratnya. Hingga akhirnya Doni pun minta tanda tangan Sachin Tendulkar. Priyanka sangat senang dan berterima kasih kepada Doni. Tapi dia juga minta maaf karena dia tidak mengenal Doni, yang juga merupakan pemain kriket. Tapi Doni meminta Priyanka untuk tidak perlu minta maaf karena wajar saja orang-orang tidak mengenalnya karena dia belum membuat sesuatu yang bisa membuat orang mengingatnya. Kemudian Doni mulai bercerita kalau sebelumnya dia melakukan pertandingan. Dia tidak tahu apa besok dia akan bermain lagi atau tidak. Lalu Priyanka menyemangati Doni kalau besok dia akan bermain lagi dan akan memenangkan pertandingannya. Lalu Doni bertanya, jika seandainya apa yang dikatakan Priyanka itu benar, maka bagaimana caranya dia berterima kasih kepadanya. Tanpa berkata apa-apa, Priyanka langsung memberikan nomor HP-nya, lalu bertanya siapa nama Doni. Doni menjawab, lihat saja pertandingannya besok di TV, maka dia akan tahu siapa namanya. Keesokan harinya, Priyanka yang sedang berada di kantor, dia melihat pertandingan kriket tim India melawan Pakistan. Dia juga sudah tahu siapa nama lengkap Doni. Di tempat lain, keluarga Doni dan temannya merasa senang karena kali ini Doni bermain dengan baik. Dia memukul bola dengan sangat keras dan akhirnya pertandingan dimenangkan oleh tim India. Doni yang baru saja kembali ke apartemen, tiba-tiba saja dia teringat dengan kata-kata Priyanka kalau dia akan memenangkan pertandingannya. Setelah itu Doni menelpon Priyanka untuk berterima kasih kepadanya. Priyanka mengatakan kalau dia sudah tahu siapa namanya dan mulai sekarang semua orang akan mengenalnya. Setelah itu Doni mengajaknya untuk ketemuan. Keesokan harinya, Doni keluar apartemen menggunakan helm karena banyak wartawan yang sedang menghadangnya. Setelah itu dia pergi jalan-jalan bersama Priyanka. Seiring berjalannya waktu, Priyanka yang mulai tumbuh benih-benih cinta di hatinya, tiba-tiba saja dia mengatakan kalau dia mencintai Doni dan ingin menikah dengannya. Tentu saja Doni kaget mendengarnya karena dia belum memikirkan hubungan mereka ke arah sana. Sebenarnya, Doni juga mencintai Priyanka, tapi untuk saat ini, dia ingin fokus dulu dengan karirnya. Doni yang tidak memberi jawaban apa-apa, lalu dia mengalihkan pembicaraan mereka dengan mengatakan kalau dia akan pergi selama 1 minggu untuk pertandingan. Dia meminta Priyanka untuk menelpon temannya bernama Chitu jika ada yang ingin disampaikan karena dia tidak membawa HP. Lalu Priyanka mengatakan untuk tidak perlu menjawab pertanyaan darinya karena dia belum membutuhkannya. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Doni dan timnya kembali melakukan pertandingan melawan Pakistan dan lagi-lagi timnya yang memenangkan pertandingan tersebut. Malam harinya, Doni menelpon Priyanka untuk memberitahukan kalau timnya menang. Lalu Priyanka memberikan selamat kepada Doni atas kemenangannya. Lalu Priyanka kembali mengatakan kalau dia sangat mencintai Doni. Dia ingin memberitahu keluarganya tentang hubungan mereka. Tapi Doni meminta Priyanka untuk memberitahu keluarganya setelah dia kembali. Kemudian Priyanka mengatakan kalau besok adalah hari Valentine. Apa yang harus dia berikan kepadanya? Doni meminta Priyanka untuk membelikannya jam tangan saja yang terjangkau dan tahan lama. Lalu Priyanka bertanya apa yang akan Doni berikan kepadanya besok, tapi Doni tidak memberitahunya. Keesokan harinya, Priyanka pergi ke toko jam untuk membelikan hadiah yang akan diberikan kepada Doni. Sedangkan di tempat lain, Doni juga membelikan sesuatu untuk Priyanka. Tapi saat di jalan, tiba-tiba saja Priyanka ditabrak truk dari samping yang membuatnya meninggal. Di tempat lain, Doni yang sedang bersiap-siap ingin kembali ke rumahnya, dia terus menelpon Priyanka, tapi tidak ada jawaban darinya. Setelah itu dia menelpon Chitu dan memintanya untuk mencari tahu di mana Priyanka. Saat ingin keluar dari apartemen, banyak wartawan yang sedang menunggu Doni. Lalu dia keluar lewat pintu belakang untuk menghindar dari mereka. Doni yang belum juga mendapat kabar dari Chitu, lalu dia menelponnya.
Ternyata Citu sudah tahu kalau Priyanka mengalami kecelakaan dan meninggal. Dia sempat menyembunyikan kabar tersebut dari Doni, tapi Doni terus mendesaknya untuk mengatakan apa yang terjadi dengan Priyanka. Akhirnya Citu mengatakan yang sebenarnya kalau Priyanka mengalami kecelakaan dan meninggal. Mendengar kabar buruk tersebut tentu saja membuat Doni shock. Dia meminta temannya untuk menghentikan mobil karena dia ingin sendirian. Doni tidak menyangka ternyata gadis yang dicintainya telah meninggal. Dia terus menangis di pinggir jalan. Beberapa hari telah berlalu. Doni kembali melakukan pertandingan, tapi kali ini timnya kalah karena dia tidak fokus dan terus memikirkan Priyanka. Atas kekalahan tersebut, warga India marah. Bahkan mereka membakar foto Doni di depan rumahnya yang dilihat oleh orang tuanya. 1 tahun kemudian, Doni kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Di sana dia bertemu dengan Kesap. Ternyata Kesap ingin minta maaf kepada Doni karena dulu dia tidak sempat mengantar Doni ke Pakistan untuk pertandingan karena dia sedang rapat penting dengan kliennya. Doni yang tidak menyimpan dendam kepada Kesap, dia tidak mempermasalahkan hal itu. Kehidupan Doni kembali normal setelah dia memenangkan pertandingan melawan Australia. Dia banyak mendapatkan tawaran iklan, seperti iklan kipas angin, HP, oli motor, pembersih wajah, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, dia juga banyak membeli motor klasik sebagai koleksinya. Kemudian scene berpindah ke Kolkata. Saat di apartemen, Doni yang ingin masuk ke kamarnya, tiba-tiba saja dia kehilangan kartu kunci kamarnya. Lalu dia minta bantuan salah satu petugas di sana bernama Saksi. Saksi yang sama sekali tidak mengenal Doni, lalu dia membawanya ke meja resepsionis untuk menanyakan siapa namanya, berapa nomor kamar, dan ingin melihat KTP-nya. Sambil tersenyum, Doni menyebutkan siapa nama aslinya, dan KTP-nya tinggal di dalam kamar. Atasan Saksi yang tahu siapa Doni sebenarnya, dia meminta Saksi untuk mengantar Doni ke kamar dan mengambil kartu kunci kamarnya. Dan setibanya di kamar, Doni mengambil KTP-nya dari dalam dompet, lalu memperlihatkannya kepada Saksi. Tidak lama kemudian, Saksi diberitahukan oleh temannya siapa Doni sebenarnya. Saksi yang merasa malu, dia kembali menemui Doni sambil membawa bunga sebagai permintaan maafnya karena tidak mengenal siapa Doni sebenarnya. Sambil tersenyum, Doni mengatakan tidak masalah, lalu dia minta tanda tangan Saksi. Tentu saja Saksi dibuat bingung, kenapa Doni yang minta tanda tangannya, seharusnya dia yang minta tanda tangan Doni. Saksi yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia memberikan tanda tangannya dan juga nomor HP-nya. Keesokan harinya, Doni mendapat Saksi yang sedang berada di kampusnya. Ternyata Doni mengajak Saksi untuk bertemu besok di Aurangabad untuk menemaninya jalan-jalan. Tentu saja Saksi kaget dan juga senang mendengarnya. Dia tidak menyangka kalau Doni yang merupakan pemain kriket terkenal mengajaknya untuk ketemuan dan jalan-jalan. Keesokan harinya, Saksi menemui Doni di apartemennya. Dia juga ditemani oleh temannya. Temannya sempat bertanya siapa yang akan Saksi temui, tapi Saksi tidak memberitahunya. Dan setelah bertemu, teman Saksi sangat kaget dan juga senang. Ternyata yang mereka temui adalah Doni, pemain kriket terkenal. Setelah itu mereka pergi jalan-jalan. Doni sengaja memakai kacamata dan penutup rambut supaya orang-orang tidak mengenalinya. Tapi kedekatan mereka akhirnya diketahui oleh awak media. Mereka banyak mengajukan berbagai pertanyaan kepada Saksi, tapi Saksi hanya diam saja sambil berlalu pergi. Saat di apartemen, Doni menelpon Saksi dan menanyakan bagaimana kabarnya. Saksi menjawab kalau dia baik-baik saja. Lalu Saksi mengatakan kalau ibunya bertanya tentang hubungan di antara mereka. Saksi yang merasa hubungan mereka belum jelas, dia mengatakan kalau mereka hanya berteman saja. Saksi merasa sakit hati karena awak media mengira mereka pacaran, tapi mereka hanya berteman saja. Doni meminta Saksi untuk acuhkan semuanya, sama seperti apa yang dia lakukan. Tapi Saksi tidak bisa melakukannya karena dunia mereka berbeda jauh. Lalu Saksi memberitahu perasaannya yang sebenarnya kalau dia sangat mencintai Doni, tapi Doni hanya diam saja. Kemudian Saksi mengatakan kalau besok hari Valentine, hadiah apa yang harus ia berikan kepadanya. Sontak saja, Doni langsung teringat dengan almarhum pacarnya yang pernah bertanya dengan pertanyaan yang sama.
Kemudian Doni mengatakan kalau dia tidak suka dengan hari Valentine, lalu menutup teleponnya. Tentu saja saksi menangis mendengar jawaban Doni. Dia merasa telah di-PHP-in oleh Doni selama ini, sedangkan dia sangat mencintainya. Tidak lama kemudian Doni menelpon kembali dan mengajak saksi untuk menikah dengannya. Sambil tersenyum bahagia, saksi menerima lamaran tersebut. Memang itu yang ia inginkan. Hingga akhirnya mereka pun menikah. तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं मेरे साथ तुम रहो जाने की बात ना करो बाजुओं में मेरे सौ सवेरे Kemudian kita kembali ke masa sekarang, di mana terlihat Doni yang sedang mengamati permainan lawan. Setelah itu dia keluar menuju lapangan untuk melakukan pertandingan melawan Sri Lanka. Setelah banyak melakukan pukulan, kini tibalah saatnya pukulan terakhir yang akan dilakukan oleh Doni untuk menentukan timnya menang atau tidak. Dan ternyata pukulan terakhir tersebut membuat tim India menang melawan Sri Lanka. India kembali menjadi juara dunia setelah 28 tahun. Karena itu semua berkat Doni, dan film pun berakhir.